Subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, nikmatnya mengisi Ramadan ini kita disampaikan oleh Allah sampai bulan Ramadan, bulan yang begitu setiap detiknya begitu berharga. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini kita masih melanjutkan faidah dari Quran. Kemarin sudah kita bahas di baru sampai 8 surah. Nah, karena tidak ada pembahasan yang lebih mulia di bulan Al-Quran itu kecuali pembahasan mengenai Al-Quran. Tidak ada sahabat terbaik di bulan Ramadan ini kecuali kita bersahabat dengan Al-Quran. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui kalam-kalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ikhtiar kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja kita akan membahas yang kemarin sudah kita bahas beberapa surah Kemarin itu diantaranya baru sampai surah sebentar kita lihat ada satu surah satu faidah, ini karangan Ustadz Yusuf satu surah satu faidah. Nah, kemarin sudah kita bahas dari surah Al-Fatihah dari surah Al-Fatihah satu ayat yang beliau kaji itu diantaranya bahwa ada di Al-Fatihah ayat 7 Di sini kita simpulkan dulu bahwa Siratal Mustaqim jalan yang lurus yang dititik oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kita harus memegang erat manhaj Rasulullah dan para sahabat dalam melakukan amal ibadah, penguatan akidah itu betul-betul harus meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian di surah Al-Baqarah kemarin kita sudah mengambil faidah di bahwa kunci untuk menjemput kemenangan itu adalah dengan ketakwaan. Nah, dengan ketakwaan bahwa ketika kita bisa meraih derajat takwa itu adalah kunci meraih kemenangan, baik kemenangan di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kemarin kita sudah mengambil faidah dari surah Al-Imran bahwa yang dimaksud cinta itu adalah membuktikan bukan hanya sekedar mengakui. Nah, di sini oleh Allah ditegur bahwa yang dimaksud dengan mengaku cinta sama Allah bahwa laisa huwa ala tariqah al-muhammadiyah fa innahu kazib. Ketika mengaku cinta sama Allah tetapi tidak mengikuti jalan yang ditempuh Rasulullah, maka itu adalah sebuah kedustaan. Nah, kemudian kita juga mengambil faidah dari surah An-Nisa bahwa apapun yang terjadi, perdebatan, pertengkaran atau apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah kembalikan kepada Allah maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini kemarin juga di surah Al-Maidah kita mengambil faidah bahwa hati-hati harus direnungkan bahwa menurut Syekh Utsaimin ujian Allah kepada hambanya itu akan dipermudah pintu-pintu maksiat itu begitu mudah untuk dilakukan dari jerat-jerat setan yang mengganggu manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, kecuali dari atas karena itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemarin juga kita membahas di surah Al-An'am bahwa pemimpin kita itu adalah potret dari rakyatnya sendiri. Nah, ketika rakyatnya melakukan berbagai kezaliman, maka Allah akan menjadikan mereka itu pemimpin yang zalim.
Dan ketika rakyatnya salih, maka Allah pun akan mengangkat bagi mereka pemimpin yang salih, yang adil. Nah, jadi hati-hati kalau kita ingin menginginkan pemimpin yang salih, maka kitanya dulu sebagai rakyat harus salih gitu ya. Nah, kemudian ini kemarin ya, bahwa setan atau di surah Al-A'raf kita sudah mengambil pelajaran bahwa hati-hati, iblis sudah bersumpah ya, sudah bersumpah akan terus menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya. Mereka akan terus menggoda manusia gitu ya. Nah, jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya setan ya. Mohon pertolonglah sama Allah. Kemudian di surah Al-Anfal kita sudah mengambil faidah bahwa selama kita terus beristighfar sama Allah ya, ini adalah sebagai penangkal berbagai bencana. Jadi perbanyak istighfar ya, bahwa wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa istighfar, mohon ampun sama Allah ya, meninggalkan berbagai dosa dan seterusnya ya, ini insya Allah akan menjadi penangkal dari berbagai bencana. Pokoknya perbanyak istighfar, perbanyak permohonan ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang ini yang baru, kita akan mengambil faidah dari surah At-Taubah. Kita akan mengambil faidah dari surah At-Taubah, yaitu di sini tentang beliau mengutip salah satu surah di surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqat. Sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara. Jadi innama itu adatul hasri ya, membatasi. Jadi Allah itu sangat membatasi, zakat itu distribusinya itu sangat terbatas ya, tidak sembarang orang bisa menerima zakat. Innamas shadaqat, sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara, hanya untuk orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin, para pengurus zakat ya, wal amilina 'alaiha, para pengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'alaf ya, yang dibujuk hatinya, wa firriqab, untuk memerdekakan budak ya, bisa kalau dulu ada kan ya, memerdekakan budak, wal gharimin, dan untuk orang yang berutang ya, wa fisabilillah, untuk orang yang berada di jalan Allah, wabni sabil, mereka yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini adalah ketentuan Allah ya, memberikan zakat untuk 8 asnaf ini fardhatan minallah. Ini adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Nah, renungan kita terhadap ayat ini hasil dari pemikiran Ustadz Yusuf ya. Beliau menyampaikan bahwa beberapa faidah berharga yang perlu kita jadikan renungan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala membatasi golongan penerima zakat dalam ayat ini adalah dengan lafaz innama. Jadi beliau, Allah Subhanahu wa taala menggunakan innama ya, adatul hasri, huruf yang membatasi ya, innama. Kalau sudah ada innama berarti hanya saja gitu ya, yang fungsinya adalah al-hasar, membatasi. Sehingga memang zakat itu nggak boleh diberikan kepada selain yang 8 asnaf tadi ya, maka itu nggak sah gitu. Kemudian Allah, yang kedua, Allah membedakan antara 4 golongan pertama menggunakan li ya, yang berfungsi lil milik ya, kepemilikan, beda dengan 4 golongan kedua menggunakan huruf fi, yang menunjukkan bahwa kalau fi itu ya memberinya sekedarnya saja, sekedar kebutuhan gitu ya. Kalau lebih maka kembalikan. Nah, bisa kita lihat bahwa zakat itu lil fuqara pakai huruf lam ya, li itu kepemilikan. Kalau ini yang paling pokok, lil fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin 'alaiha, para pengurus zakat, wal mu'allafah qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf ya, yang sedang dibujuk hatinya. Kemudian 4 golongan kedua itu menggunakan fi, riqab ya, hamba sahaya, gorimin, orang yang berutang, wa fisabilillah, orang yang fisabilillah dalam
di jalan Allah ya, berjuang berjihad di jalan Allah, wabni sabil yang dalam perjalanan. Nah ini yang 4 ma pakai li itu wajib ya, memang lil milik. Kalau yang pakai fi itu sekedarnya saja memberikannya, sekedar kebutuhan gitu ya. Kalau yang pakai li itu betul-betul kepemilikan, itu adalah prioritas. Kemudian Islam sangat perhatian terhadap alokasi harta zakat, sehingga Allah sendiri yang menjelaskan secara langsung. Nah ini sebagai syiar untuk tidak dijadikan permainan hawa nafsu manusia ya. Kalau tidak diatur seperti itu, yang namanya bentuk harta ya, uang ataupun harta itu nanti sangat menjadi fitnah ya untuk manusia. Kemudian tujuan inti dari zakat itu adalah memberantas kemiskinan. Karena Allah di sini lil fuqara wal masakin, mendahulukan fakir miskin. Tidak mungkin Allah mendahulukan fakir miskin kecuali karena memang mereka yang paling butuh gitu ya. Kenapa ada syariat zakat? Untuk memberantas kemiskinan. Kemudian zakat disyariatkan untuk kebutuhan Islam dan untuk kaum muslimin ya. Jihad fisabilillah, bantu fakir miskin atau orang yang punya utang. Nah, ayat ini hanya menjelaskan tentang jenis golongan yang berhak menerima zakat, bukan berarti harta zakat harus dibagi kepada semua ya. Misalnya kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan, tapi boleh kepada salah satu misalnya, atau sebagian saja misalnya. Yang adanya cuma kategori fakir miskin aja, ya udah itu misalnya mereka kebagian besar, berarti seperti hadis Muaz bin Jabal ya. Jadi bukan berarti wajib 8 asnaf misalnya, mana ini yang berutang, nggak mesti seperti itu. Jadi lihat kebutuhan, boleh kepada salah satu atau sebagian saja misalnya yang ada di lingkungan itu, yang fakir miskin aja, yaitu fokus. Jika seorang memberikan harta zakatnya kepada orang yang dia tahu bahwa dia tidak berhak mendapatkan, maka tidak boleh dan harus mengulangi. Misalnya kayak zakat ya, malah dikasihinnya yang tidak ada di asnaf itu misalnya, maka itu tidak syah dan harus mengulang. Namun jika dia sudah berusaha tetapi ternyata salah, maka zakatnya sah dan berpahala. Tapi kalau udah tahu ini bukan haknya misalnya, karena udah dekat sama teman misalnya atau gitu, padahal tidak masuk di antara 8 asnaf ini, maka itu nggak sah. Kemudian di surah Yunus, nih di surah Yunus tentang wali Allah ya, siapa sih wali Allah itu? Nah, dari surah Yunus ayat 62 sampai ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala, ingatlah, inna, sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Jadi orang-orang beriman dan mereka selalu yattaqun, mereka selalu bertakwa. Ya, ini ya diterangkan tentang wali Allah. Siapa sih wali Allah itu gitu ya, bahwa inna auliya Allah, bahwa diantara karakteristik wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, walahum yasanun, tidak merasa bersedih gitu ya. Siapa? Allazina amanu, yaitu orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu ya kepada kita tentang wali-wali Allah. Kemudian menjelaskan dalam ayat selanjutnya siapa sih wali Allah itu. Pokoknya wali Allah itu setiap hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah ya. Itu diantaranya contoh metode penafsiran di tafsir Al-Quran. Nah, kemudian dirinci lagi sifat utama para wali Allah itu melaksanakan kewajiban dan menambahkannya dengan perkara sunnah. Nah, kewajiban semua dilaksanakan dan menambah hal-hal yang sifatnya sunnah. Seperti dalam hadis qudsi ya, tentang wali Allah itu apa, bukan wali Allah itu bukan yang seperti digambarkan gimana gitu ya. Nah, ini dalam hadisnya dijelaskan wali Allah itu yang melaksanakan seluruh kewajiban dan menambahnya dengan hal-hal yang disunahkan. Man adali, barang siapa yang memusuhi, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku ya, faqad azantuhu bil harbi,
maka aku umumkan perang terhadapnya. Yang memusuhi wali Allah, maka Allah pun akan memerangi orang itu gitu ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah hambaku taqarraba ya, mendekatkan diri gitu ya. Bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku, bisyai'in, dengan sesuatu amalan ya, sesuatu amalan, ahabba ilaih, yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan pada mereka, mimmaftaradtuhu alaih. Nah, jadi intinya yang pertama itu barang siapa yang memusuhi waliku ya, wali Allah, maka kata Allah, aku akan umumkan perang terhadapnya. Nah, ini diantaranya ciri wali Allah itu adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Bahwa hambaku bertaqarrub ya, mendekatkan diri terus kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang aku wajibkan ya, aku lebih cintai daripada yang aku wajibkan. Kemudian wa mazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian selain apa yang Allah wajibkan, para wali ini adalah mendekatkan diri sama Allah dengan perkara sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah ya. Terus gitu ya, hal-hal yang wajib dilaksanakan sepenuh hati dengan menyempurnakan ya, melaksanakan amalan wajib. Kemudian disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah untuk terus dekat sama Allah, hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku mencintai hamba ini. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka apapun yang dia minta pasti Allah akan kabulkan. Kemana dia berjalan, Allah akan bimbing tangannya, Allah akan bimbing matanya ya, melihat hal-hal yang Allah ridhai ya dengan bimbingan Allah. Telinga yang dia dengar dibimbing dengan Allah, dengan mendengarkan hal yang Allah ridhai. Nah, di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa wali Allah itu adalah, nah ini kesimpulannya ya, siapa sih yang disebut wali Allah itu? Kata Syekh Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan bahwa orang yang beriman, bertakwa, yang mengikuti Allah dalam hal yang dia cintai dan yang dia benci. Semakin kuat iman dan ketakwaan seseorang hamba, maka semakin dicintai oleh Allah. Oleh karenanya wali Allah itu paling utama adalah siapa? Yaitu para nabi dan para rasul. Ini ya, kadang kita menggambarkan wali itu seperti apa gitu ya kalau di Indonesia. Nah, di sini surah Hud. Dari surah Hud kita belajar apa? Nah, dari surah Hud ini di sini di awal surah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ini tentang intisari dakwah para rasul itu adalah Allah ta'budu illallah. Jadi setiap rasul ketika menyeru umatnya pasti ini, seluruh rasul ya, Allah ta'budu illallah, kalian ya, agar kalian tidak menyembah kecuali Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira lakum, untuk kalian. Wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian mohon ampun sama Allah, summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepada Allah, yumati'akum mata'an hasana, dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu ya, akan berikan kenikmatan yang baik, mata'an hasana ila ajalim musamma ya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah ya, bahwa Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Wa in tawallau, dan ketika berpaling, kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, maka sungguh aku takut kamu ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Nah, jadi ayat yang mulia ini ya, kita mengambil faidah bahwa ini tentang intisari dakwah yang diemban oleh para nabi ya, yang disampaikan kepada umatnya. Di antaranya apa? Allah ta'budu illallah, ya, tentang ketauhidan. Seluruh nabi dan rasul pasti ya, nabi siapapun, rasul siapapun, prioritas utama dakwahnya itu adalah tauhid, mengajak umatnya itu supaya beribadah hanya kepada Allah saja. Gak ada satupun nabi dan rasul yang mengajak kepada kemusyrikan atau kekufuran.
Kemudian pasti setiap rasul itu mengajak untuk taat kepada rasul ya. Seluruh nabi rasul mengajak umat untuk taat kepada rasul, karena para rasul itulah utusan Allah yang menjelaskan syariat-syariat Allah dan jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga adalah taubat dan istighfar. Nah, ini para rasul selain mengajarkan ketauhidan, mentaati rasul, selalu mengajarkan bagaimana bertaubat dan beristighfar. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah gitu ya. Dan sebaik-baik manusia itu adalah wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang banyak dosa, banyak salah itu banyak bertaubat dan istighfar. Oleh karena itu hapus dan lebur dosa kita ya dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Itulah salah satu pesan yang ditekankan oleh para nabi kepada umatnya. Di sini Syekh Salih bin Abdul Aziz Asy-Syaikh rahimahullah menyampaikan bahwa jadi intisari dakwah para rasul itu terhimpun dalam 4 poin utama: tauhid, taat kepada rasul, taubat dan istighfar, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ya dari amanah setiap nabi dan rasul dari masa ke masa. Ketauhidan kita semakin kuat, ketaatan kita kepada Rasulullah ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah semakin bersemangat, kemudian memperbanyak taubat dan istighfar sehingga kita akan meraih derajat ketakwaan ya. Takwa itu al-quwah, sebuah kekuatannya kita lebih besar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita bisa ambil faidah dari surah Yusuf? Surah Yusuf di sini kunci sukses berdakwah ya. Nah, supaya kita sukses dalam berdakwah, kita bisa belajar dari surah Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan Muhammad, Kul hazihi, inilah sabili, inilah jalanku, ada'u ilallah, aku dan orang-orang ada'u ilallah, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu ya kepada Allah, ala basiratin, dengan yakin, anak dan aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang aku ya, wa manittaba'ani, dan orang yang mengikutku, wa subhanallah, dan maha suci engkau di Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang yang musyrik. Ini ya, bahwa ayat ini menunjukkan pilar penting dalam berdakwah, bahwa berdakwah itu harus terang ya, terang dan jelas. Nah, diambil dari Kul, katakan, bahwa ketika dakwah itu harus terang dan jelas. Kul, dakwah Islam dan sunnah ini sudah terang, sudah jelas, tidak perlu rahasia dan sembunyi-sembunyi ya. Malah jika ada dakwah yang sifatnya rahasia, misalnya itu ada motif-motif tertentu ya. Kalau jadi dakwah itu harus terbuka ya, tidak boleh hanya untuk kalangan itu, misalnya terbuka untuk seluruh umat Islam ya. Tidak ada kan kelompok tertentu yang dakwah itu sembunyi-sembunyi, misalnya dari pintu ke pintu, kemudian dilakukannya ada yang malam-malam gitu ya. Nah, itu tidak diharapkan. Kemudian jalan kebenaran itu hanya satu gitu ya, yaitu jalannya Allah dan Rasulullah. Nah, ini diambil di kata sabili, bahwa jalan kebenaran itu hanya satu, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diambil dari kata hadhihi sabili yang dalam bentuk tunggal atau mufrad, maka dakwah itu mengajak kepada jalan Allah walaupun pengikutnya sedikit gitu ya. Berarti bukan tujuan itu kuantitas harus banyak, itu masa harus banyak gitu ya baru semangat. Misalnya kalau hanya sedikit, misalkan kayak males gitu ya. Nah, misalnya itu jangan sampai, walaupun hanya ada satu orang yang kita ajak berdakwah gitu ya, lakukan saja gitu ya, bukan lihat dari kuantitasnya, tetapi betul-betul dilihat dari bahwa selama kita berada di jalan Allah, walaupun hanya sedikit ya,
Misalnya pengikut itu jangan khawatir, lakukan saja ya, terus berjihad, berjuang, berdakwah di jalan Allah. Kemudian ikhlas. Nah, kul hadhihi sabili. Ya tadi kan kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini ada berdakwah itu ilallah, kepada Allah. Jadi dakwah itu butuh keikhlasan ya, mengajak manusia kepada agama Allah, bukan kepada kelompok atau individu atau tokoh lain ya, sebagaimana yang lain-lainnya. Misalnya ingat bahwa dakwah itu adalah bagian dari ibadah yang tidak diterima di sisi Allah kecuali ketika betul-betul ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kita itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah itu butuh ilmu ya, ala basiratin. Qul hadhihi sabili ya, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Nah, bahwa dakwah itu ya butuh ilmu. Diambil dari kata basirah, dakwah itu butuh ilmu supaya sesuai dengan tujuan dan konsep yang sudah diatur dalam Islam ya, bukan dengan kejahilan atau modal semangat gitu ya, tetapi merusak daripada memperbaiki, karena tanpa ilmu ya. Karena man abadallah bi ghairi ilmin, orang yang beribadah kepada Allah tanpa disertai ilmu maka akan menghancurkan gitu ya, bukannya memperbaiki tetapi malah menghancurkan. Kemudian dakwah itu butuh ini ya, nah ketauhidan itu harus jadi prioritas dalam berdakwah. Jadi ketika kita dakwah, tauhid ini ya harus menjadikan prioritas. Pokoknya jangan sampai manusia berbuat musyrik ya. Pokoknya mengajak manusia untuk mengagungkan Allah, bukannya menduakan ya, bukannya merendahkan Allah, tetapi betul-betul mengagungkan Allah yang Maha Agung. Nah, kemudian mungkin satu lagi ya, di sini di surah Ar-Ra'du, kita itu bisa masuk surga sekeluarga. Siapa sih di antara kita yang nggak pengen ya masuk surga bareng-bareng, reuni lagi di surga sekeluarga? Ternyata di surah Ar-Ra'du itu bisa gitu ya, masuk surga sekeluarga. Bahwa di surah Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adnin, yaitu surga-surga Adan, yadkhulunaha, yang mereka memasuk ke dalam surga itu, wa man sholaha ya, barang siapa yang sholaha min abaihim, ke dalamnya itu ya dengan orang yang sholih ya, orang yang jadi surga-surga Adnan ini mereka masuk ke dalamnya bersama siapa? Sholaha min abaihim, orang yang sholih dari nenek moyangnya, wa aswajihim, dan pasangan-pasangannya. Nah jadi ngabring gitu ya, masuk surga itu orang yang sholih beserta nenek moyangnya gitu ya, kemudian aswajihim, pasangan-pasangan gitu ya, wa zuriyatihim, anak cucu gitu ya. Di surga itu masuk ke surga Adan itu sepaket gitu ya, dari mulai orang sholih di antara nenek moyangnya, para pasangannya, cucu-cucunya ya, wal malaikah yadkhulunaha alaihim min kulli bab, sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu, sampai menyampaikan seperti ini, salamun alaikum ya, sambil mengucapkan seperti ini malaikat, salamun alaikum, selamat sejahtera atas kalian, bima sabaratum, karena kesabaran kalian, fa ni'ma uqbadar, maka alangkah nikmatnya tanpa kesudahan itu. Ini ayat ini memberikan faidah ya, bahwa penduduk surga itu nanti bisa berkumpul dengan keluarga ya, baik orang tua, pasangan, anak gitu ya, dan lain sebagainya yang syaratnya itu saleh ya. Nah ini waman sholaha, syaratnya itu adalah salih. Nah, mudah-mudahan kita bisa reuni di surga semuanya ya, berkumpul orang tua, pasangan, anak ya, dengan syarat salih semuanya ya, memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan bersabar. Itulah orang soleh. Barang siapa yang ingin bisa masuk surga beserta keluarga, harus berusaha optimal untuk melakukan hal-hal semacam ini. Yang pertama adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan memperkuat tauhid, memperkuat keimanan, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba-lomba untuk meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ingin masuk surga bareng-bareng ya, sekeluarga,
memperbaiki hubungan dengan sesama manusia ya, dengan akhlak yang mulia, suka bantu ya, tidak menyakiti, tetapi betul-betul menebar senyuman, menyebarkan salam gitu ya. Kemudian sabar di dunia ini dengan 3 macam. Bahwa kalau kata Sayyidina Ali, as-sabru salasah, sabar itu ada 3. As-sabru alal itu dulu, yang pertama itu kalau di hadis alal musibah ya. Sabar dalam menghadapi musibah. Ketika mendapatkan musibah, orang yang sabar itu qalu inna lillah, mereka berdoa, kami itu hanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalani ketaatan. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan berlipat kesabaran oleh Allah ya untuk menjalankan berbagai ketaatan. Karena kalau tidak ada kesabaran, saum itu ya hanya menahan lapar dan haus, sementara masih emosian, masih marah-marah, masih hal-hal negatif ya, masih gibah, masih namimah misalnya, itu nggak boleh. Kemudian sabar anil maksiyah, sabar untuk tidak menjalankan maksiat. Karena kan di setiap malam di bulan Ramadan itu ada malaikat penyeru ya. Ya baghayal khair, wahai para pencinta kebaikan ya, akbil, terimalah. Wa ya baghayal syar, wahai para pelaku kejahatan, aksir, berhentilah. Nah ini di bulan Ramadan mudah-mudahan kita ditempa selama 1 bulan, berhenti dari berbagai maksiat dan dosa gitu ya. Bibarokah syahri Ramadan, dengan berkah bulan Ramadan, insya Allah kita semua ja'at kaumun ya, ja'a kaumun, datang suatu kaum, yarji'u, yang kembali ya, kama waladathum ummahatuhum, seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa apapun ya, dengan berkah Ramadan. Makanya kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh di bulan Ramadan supaya kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita masuk surga sekeluarga ya. Betapa indahnya, ini adalah harapan seluruh keluarga. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini juga semakin menguatkan ketahanan keluarga ya, di keluarganya masing-masing. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada semuanya.